Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proses manajemen risiko. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas manajemen risiko yang dimaksud dalam pembahasan mata kuliah ini. Nah, dalam proses manajemen risiko ini, kita akan membahas hal yang berkaitan dengan pengertian tersebut. Jika kita perhatikan bahwa setiap usaha itu pasti mengandung resiko. Jadi kalau ada usaha ya yang kalian lihat di sekitar kalian ya, itu pasti semuanya memiliki resiko masing-masing. Nah, resiko itu bisa terjadi setiap detik ya, dimanapun dan kapanpun. Nah, apalagi sekarang ya dengan adanya virus corona ini itu risiko pasti banyak dihadapi oleh dunia usaha maupun perusahaan lainnya, perusahaan lembaga keuangan misalkan ya. Nah, di sini itu resikonya itu pasti kan dengan adanya pandemi ini itu pasti sangat kompleks ya, karena banyak juga perusahaan-perusahaan besar itu yang dia gulung tikar ya. Contohnya apa? Contohnya Marks and Spencer, terus H&M ya, itu banyak yang gulung tikar, padahal mereka perusahaan-perusahaan besar dan jalan yang mereka pilih akhirnya jalan bisnis online. Nah, di sini ketika perusahaan semakin kompleks risiko yang dihadapinya, maka perusahaan itu harus meningkatkan tata kelola yang baik serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko itu sendiri. Nah, peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko perusahaan ini sebetulnya tujuannya supaya apa? Supaya aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan tidak menimbulkan kerugian ya yang melebihi kemampuan perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan. Ya seperti yang sudah kita lihat ya pada kasus corona ini, banyak perusahaan yang gulung tikar tetapi mereka masih mempertahankan bagaimana caranya walaupun cabang-cabang mereka gulung tikar tapi perusahaan utamanya tidak sampai jatuh ya atau bangkrut. Nah, di sini dengan apa ya tadi? Dengan mengelola risiko perusahaan tersebut. Oke. Nah, di sini pengelolaan setiap aktivitas fungsional perusahaan sedapat mungkin itu harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang pastinya harus akurat dan komprehensif ya. Jadi data-data yang diperoleh ketika identifikasi sampai pengendalian itu gimana caranya akurat dan komprehensif. Nah, dalam menciptakan prakondisi dan infrastruktur pengelolaan risiko, di sini perusahaan diwajibkan mengambil langkah-langkah dalam persiapan pengelolaan risikonya. Nah, ketika kita berbicara tadi wajib perusahaan untuk melakukan tata kelola yang baik, maka di sini terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut melakukan proses manajemen risiko. Nah, proses manajemen risiko yang idealnya itu ada 4. Yang pertama itu harus mengidentifikasi risiko, yang kedua harus mengukur sejauh mana risiko tersebut apakah bahaya ya, bahayanya itu apakah tingkat tinggi, sedang atau rendah. Setelah itu, setelah diukur prioritasnya seperti apa, maka harus dipantau. Setelah dipantau, nah kita bisa mengendalikan risiko tadi. Jadi ada 4 ya, identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian. Nah, oke. Di sini ada satu slide yang menjelaskan proses manajemen risiko sebetulnya.
Dan saya sengaja memenuhi slide ini supaya kita bisa baca bareng ya, karena di sini penjelasannya cukup komprehensif ya. Jadi walaupun nanti misalkan ada yang kurang paham, kalian tinggal baca lagi. Nah, oke. Kita baca bareng. Di sini ada SAD Group ya, SAD Group 2005. Nah, ini sebetulnya pandangan-pandangan saja ya, bahwa kata SAD Group itu terdapat 4 tahapan dalam manajemen risiko. Yang pertama, sadar akan risiko, jadi harus ada kesadaran. Yang kedua, harus ada penilaian terhadap risiko. Yang ketiga, itu harus menangani risiko itu sendiri. Dan yang terakhir, harus memonitor ya. Nah, di sini ya, awal dari proses manajemen risiko itu memang harus diawali dari pimpinan perusahaan. Jadi pimpinan perusahaan itu harus memiliki kesadaran bahwa resiko itu ada dalam perusahaan dan harus memahami sepenuhnya bahwa resiko ini harus dikelola dengan baik. Nah, setelah manajemen menyadari, seorang pemimpin korporasi harus pula menilai resiko yang harus dikelola tersebut. Ya, jadi yang pertama harus sadar bahwa harus ada risiko yang harus ditangani. Nah, yang kedua itu harus ada penilaian. Terus di sini terkait penilaian risiko ya, itu harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik resiko. Ini ada contohnya di dalam slide ini ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan terdapat risiko kebakaran gedung ya, dapat menggunakan audit fisik dalam penilaiannya. Begitu juga dengan risiko bisnis, yang mana tentu saja memerlukan riset dan analisis lebih detail. Jadi terkait penilaian risiko itu sebetulnya nanti kita bahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu masing-masing risiko itu bisa dihitung secara kuantitatif ya. Nah, risiko-risiko yang pernah terjadi di masa lalu itu harus dicatat, terus diarsipkan secara baik agar manajemen dapat mengetahui penyebab terjadinya risiko yang dimaksud. Nah, apakah mungkin disebabkan praktik kerja yang buruk misalkan, kelalaian manajemen, ataupun karena adanya sebab lainnya. Ya. Nah, di sini banyak teknik digunakan dalam menilai, namun yang paling umum itu ada audit dan pengukuran. Jadi, istilah audit ini sebetulnya istilah yang digunakan dalam akuntansi ya. Jadi, audit itu dia menghitung ya dengan cara perhitungan. Oke, jadi pengukuran termasuk dalam tahapan penilaian dan memungkinkan direktur utama korporasi melakukan analisis dan membuat keputusan setelah mendapatkan fakta yang ada. Setelah penilaian final dilakukan, dilanjutkan dengan menentukan prioritas langkah sehingga korporasi dapat melakukan identifikasi ya, hazard mana yang bisa memberikan risiko yang besar. Oke. Jadi ini masih di poin yang kedua menurut SAD-Group. Yang pertama ada kesadaran, yang kedua itu adanya penilaian. Nah, penilaian ini dilakukan dengan melakukan audit ya dan pengukuran. Jadi ada hitungan kuantitatifnya ya, ataupun dia diarsipkan, misalkan fakta-fakta yang sebelumnya, resiko-resiko yang sudah terjadi itu ditulis seperti itu. Oke, setelah dinilai, nah langkah selanjutnya adalah bagaimana memperlakukan resiko yang akan dihadapi. Nah, di sini ketika kita tahu nih dari pengukuran dan penilaian tadi ya, ternyata ini resiko A ini prioritas pertama, resiko B ini prioritas kedua, dan selanjutnya. Nah, setelah itu baru kita
ini resiko-resiko yang sudah diprioritaskan itu kira-kira ini mau dihindari ya atau mau dihadapi dengan cara diminimalisasi ya atau mau ditransfer ya ditransfer. Jadi gimana caranya si resiko ini ditransfer? Nah, itu biasanya diasuransikan kalau ditransfer itu. Terus disebar, kalau disebar berarti kan investasinya itu disebar kemana-mana. Jadi tidak hanya misalkan perusahaan tersebut investasi, misalkan hanya di investasi misalkan bisnis baju, tapi oh ternyata bisnis mengembangkan misalkan bisnis tidak hanya bisnis fashion, misalkan di bisnis makanan ya. Terus setelah disebar atau misalkan mau diterima begitu saja, oh ya udah ini resiko yang memang tidak bisa dihindari, ya udah saya terima resiko ini sekarang. Nah, kalau resiko dapat dihindari apabila dampak terjadinya resiko itu terlalu besar bagi korporasi, ya jadi itu harus dihindari. Nah, resiko dapat diminimalisasi apabila terjadinya resiko dikurangi dengan meningkatkan kontrol ataupun dengan cara lainnya. Nah, kalau ditransfer untuk tujuan diversifikasi risiko. Nah, praktik yang sering dilakukan adalah dengan melakukan pengalih-dayaan, hedging, dan asuransi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke. Nah, ini untuk langkah terakhir. Ya, kalau tadi kita memperlakukan resiko itu seperti apa, nah langkah terakhirnya adalah melakukan monitor disertai dengan melakukan audit perbaikan ya. Untuk apa sih sebetulnya langkah ini? Sebetulnya langkah ini untuk memastikan bahwa prosedur operasional itu diikuti dengan baik. Jadi kayak ada di awal itu kita buat prosedur dulu, ada kebijakan. Nah, setelah itu jadi gunanya kebijakan ini untuk memonitor apakah kita sudah melakukan sesuai dengan aturan atau belum. Nah, kalau tadi kan menurut Edward ya, kalau ini menurut OJK 2016, jadi proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Nah, di sini terdapat 5 pilihan ya mengelola risiko, yaitu apakah dengan menghindari risiko, menerima risiko, meminimalisasi risiko, mentransfer risiko ya, atau menyebarnya. Jadi ada 5 pengelolaannya. Nah, sebetulnya kalau tadi kan yang ada menurut yang pertama dan yang kedua menurut OJK, namun pembahasan kita mungkin lebih enaknya kita mengikuti manajemen risiko, proses manajemen risiko menurut OJK. Kenapa? Supaya memudahkan saja dalam pembahasan kita kasus-kasus yang ada di Indonesia ya. Nah, di seluruh perusahaan di Indonesia idealnya harus melakukan berarti identifikasi, pengukuran, pemantauan ya, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko, baik yang sifatnya kuantitatif maupun yang kualitatif, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Jadi resiko-resiko ini kita harus hindari supaya keuangan perusahaan itu aman gitu. Oke. Keseluruhan tahapan pelaksanaan proses manajemen risiko wajib didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif ya mengenai kondisi keuangan perusahaan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko perusahaan. Oke, jadi perlu kita garis bawahi bahwa proses manajemen risiko yang kita pegang untuk mata kuliah ini yaitu mengikuti definisi proses manajemen risiko menurut OJK ya, yang mencakup ada 4 kegiatan, 4 langkah
identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan. Oke, ini pembahasan proses ya, proses manajemen risiko, yaitu langkah yang pertama adalah identifikasi risiko. Oke, apa sih identifikasi risiko? Langkahnya yang harus kita lakukan tuh ngapain gitu. Nah, oke, jadi di sini identifikasi risiko itu kita harus menganalisis ya karakteristik risiko ya yang melekat pada perusahaan dan risiko dari produk dan kegiatan usaha. Jadi intinya risiko apa saja yang ada di perusahaan. Nah, kita harus identifikasi risiko-risikonya. Nah, jadi eh, identifikasi ini dari mana ya? Kita tahu kita melakukannya. Nah, identifikasi ini bisa dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Jadi pengalaman-pengalaman negatif ya tentunya yang sudah terjadi yang dapat membahayakan perusahaan. Nah, ini idealnya perusahaan itu harus melakukan identifikasi resiko itu secara berkala. Jadi misalkan setiap minggu, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, bahkan sebulan sekali. Misalkan yang paling bagus itu kalau memang harian ya. Jadi setiap hari kita lihat apakah ada risiko yang terjadi, misalkan kita analisis ya. Nah, dan di sini juga perusahaan itu wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis perusahaan. Jadi harus ditetapkan satu metode. Oke. Nah, proses identifikasi risiko perusahaan yaitu dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas perusahaan, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Jadi di sini kita harus tahu dulu. Jadi sebetulnya pengalaman-pengalaman risiko yang sudah terjadi itu apa? Ya, apakah risiko ini memang sudah sesuai dengan prosedur? Misalkan kita sudah melakukan prosedur dengan benar, tapi masih ada risiko ini terjadi atau enggak. Nah, itu harus dipastikan juga. Apakah itu risiko baru ataukah risiko yang tidak sesuai dengan standar aturan yang berlaku? Oke, selanjutnya tahap yang kedua yaitu melakukan pengukuran resiko. Nah, apa itu pengukuran resiko? Jadi sebetulnya pengukuran resiko itu proses manajemen resiko dengan melakukan evaluasi secara berkala yang tentunya ini dilakukan oleh perusahaan ya terhadap kesesuaian asumsi ya. Nah, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal ini terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor yang bersifat material. Ya, jadi untuk memperkirakan risiko perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan, yaitu tadi ya bisa kuantitatif maupun kualitatif ya. Itu tergantung kepada perusahaannya mau seperti apa. Nah, di sini ya ada beberapa ya yang harus diukur oleh perusahaan. Itu ada 5, sensitivitas produk, yang kedua kecenderungan perubahan faktor-faktor ya, yang ketiga faktor risiko secara individu, yang keempat exposure risiko ya. Terus yang kelima seluruh risiko yang melekat pada seluruh. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengukuran risiko, setidaknya kita harus mengukur 5 komponen ini. Seperti itu. Nah, exposure itu apa? Exposure risiko itu apa? Saya ingatkan kembali bahwa exposure risiko itu adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan risiko. Itu exposure risiko. Oke.
Untuk pemantauan risiko ya, ini adalah langkah ketiga dalam proses manajemen risiko ya. Jadi pemantauan risiko itu seperti apa? Kalau pemantauan risiko ini ya adalah evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha ya. Jadi produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Nah, evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi pemodalan perusahaan ya. Antara lain didasarkan atas penilaian potensi risiko dengan menggunakan historical trend. Ya oke, jadi yang pertama itu kita identifikasi, yang kedua kita ukur ya. Setelah itu kita pantau ya si risiko tadi. Nah, sebetulnya di sini perusahaan itu harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko. Jadi gini ya, kalau kita berbicara pemantauan berarti kan harus ada pembanding. Dipantau itu dari segi apanya? Berarti kan harus si perusahaan itu harus membuat dulu aturan ya, aturan regulasinya itu seperti apa, prosedurnya itu seperti apa. Nah, nanti setelah jelas si prosedurnya, kita kan tadi udah mengukur resiko-resiko tadi, nanti kita pantau. Nah, si resiko ini muncul itu karena apa ya, disebabkan apa, setelah itu kita pantau. Nah, kalau misalkan si resiko ini muncul karena salahnya prosedur, misalkan di prosedur A, maka bagaimana caranya prosedur A ini dia dilakukan dengan benar sehingga tidak memperburuk resiko yang sudah ada. Nah, jadi kita harus pantau ya. Nanti dipantau terus dilaporkan ya. Oke, nah yang ini yang terakhir itu dalam proses manajemen risiko itu ada langkah pengendalian risiko. Jadi pengendalian risiko di sini perusahaan itu wajib melaksanakan proses pengendalian risiko ya untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara kita harus melindungi nilai, metode mitigasi risiko. Mitigasi itu apa? Ada pencegahan risiko dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Ini berarti ini udah terjadi. Nah, berarti harus apa yang kita perbaiki? Kita perbaiki di pemantauan. Setelah itu kita kendalikan risiko-risiko yang kemungkinannya ini berbahaya ya. Nah, berarti di sini wajib sebetulnya perusahaan memiliki sistem pengendalian resiko yang memadai ya. Jadi nanti mengacunya kepada apa? Kepada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, proses pengendalian risiko yang diterapkan perusahaan harus disesuaikan dengan resiko-resiko yang sudah muncul maupun tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resikonya berapa. Jadi di sini memang tim pengendali ya, komite manajemen resiko ini harus jelas. Oke, nah langkah-langkah pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi resiko ya, tadi melindungi nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Oke, saya simpulkan ya dari penjelasan hari ini bahwa terkait proses manajemen risiko itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap identifikasi. Tahap ini kita harus mengidentifikasi seluruh risiko yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi
dalam perusahaan, ya. Yang kedua, itu diukur. Nah, resiko-resiko yang sekiranya sudah terjadi atau yang akan terjadi itu diukur, terus kita prioritaskan, ya, mana resiko yang benar-benar harus kita tangani, ya. Misalkan resiko pertama itu harus kita tangani, itu berarti prioritas pertama. Resiko kedua, resiko ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, resiko ini berdasarkan apa? Berdasarkan tingkatan sejauh mana dia membahayakan perusahaan. Nah, yang ketiga itu apa? Dilakukan pemantauan, ya. Pemantauan berarti harus ada evaluasi, ya, evaluasi terhadap eksposur resiko. Setelah dipantau baru kita kendalikan. Kalau dipantau itu kan diperhatikan, ya. Jadi kita pantau, ya, resiko-resiko yang tadi sudah kita ukur, kita pantau, ada kecenderungan dia meningkat atau enggak. Setelah itu, oh kayaknya yang ini ada kecenderungan untuk meningkat deh, meningkat tingkat bahayanya. Oh, baru setelah itu kita kendalikan, kira-kira cara pengendaliannya itu seperti apa. Kita kembali lagi kepada prosedur dan kebijakan perusahaan tersebut. Oke, nah mungkin untuk pertemuan kali ini nampaknya masih benar-benar teori, ya. Kita belum tahu berbagai jenis manajemen resiko dan bagaimana cara atau proses manajemen resiko setiap jenisnya. Nah, nanti kita sedikit-sedikit, ya, kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Oke, semoga kalian paham, ya. Kalau tidak paham, silahkan Anda baca materi, dengarkan lagi penjelasan saya, ya. Nanti mungkin di tugas ada beberapa praktek, ya. Jadi kalian harus mendengarkan ini, harus memahami ini, sehingga nanti insya Allah tugas dan kuis dapat dikerjakan. Oke. Saya tutup dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.